Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfah wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard يبتغوا من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul adzim, wahab benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja tadi dibacakan oleh Adinda Rizky Faditatul Maula dengan surah Al-Muzammil ayat 20. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya maupun Adinda tadi membacakan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadin mukhtar wa ashabil akhyar adada mani'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat dan salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdataan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Rabbil alamin.
Pemirsa setia TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kekuatan dalam beribadah dan memberikan kepada kita rizki sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita dalam rangka untuk meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI, kembali kami bersama Anda dalam program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Masya Allah, semoga hati kita ini menjadi hati yang sejuk, tentram, damai, aman, dan hari-hari kita diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, boleh saya pantun lagi? Boleh? Pagi sore tulak mengaji, cakep. Jangan lupa memakai peci. Kalau hidup ingin dicintai, maka rajin-rajin tulak mengaji. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah kita dalam mengaji, apalagi hari ini saya bersama dengan yang mulia, dua orang ustadz kita, yaitu pertama Ustadz Haji Khairi dan juga Ustadz Yang Sahlan. Baik pemirsa, kami berada di Pondok Pesantren Ubudiyah, tepatnya di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, tema kita ini tentang stop mengeluh, jangan sampai berhenti terus belajar. Ini kadang-kadang bagi santri-santri juga hari ini dari keluarga besar Pondok Pesantren Ubudiyah. Apa kabar semuanya? Baik, tema kita menarik sekali tentang stop mengeluh, jangan berhenti terus belajar. Apalagi ngeluhnya nih di media sosial Ustadz ya. Nah ini mungkin kita banyak mengambil ilmu bagaimana kita bisa terus belajar, mengaji, dan juga semangat terus mungkin. Baik, hari ini yang pertama kita dengarkan dulu tausiah yang pertama dari Ustadz Haji Khairi Syaf'ani, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya jualah kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati ini. Yang ulun hormati kakak kami Al-Ustadz Husaini Sahlan dan pemirsa TVRI yang berbahagia dan juga santri dan santriwati Pondok Pesantren Ubudiyah, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema pada hari ini diantaranya adalah kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang kuat ya, orang yang sabar dan tidak mudah mengeluh. Kita mengetahui bahwa tujuan penciptaan daripada manusia itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ya. Tetapi di dalam kitab tafsir disebutkan maksud ya'budun itu adalah liya'rifuni, agar manusia mengenal aku. Karena kalau kita tidak ada ya, kita tidak diciptakan, tentu tidak ada kisahnya ya kan. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik dalam penciptaan ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal surah Al-Muluk, beliau mengatakan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang Allah lah yang menciptakan al-mauta kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum agar kami kata Allah menguji kalian, ayyukum siapa di antara kita semua ini ahsanu amala yang paling baik amalnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik sikapnya menghadapi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita di antara kita ini tidak semuanya berawal dari keluarga yang bahagia, ya kan? Ada santri-santri kita ini yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ya. Ada juga yang ibunya sudah meninggal dunia, ada yang ayahnya sudah meninggal dunia. Tentu mereka berbeda dengan orang-orang yang memiliki keluarga yang utuh. Mereka-mereka seperti inilah sebenarnya orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka yang diuji oleh Allah ini, jika mereka berhasil melampaui ujian ini dengan baik, ya, melewati ujian ini dengan baik, maka mereka ini akan menjadi berlian-berlian yang paling berharga. Ya, berlian-berlian yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun dipilih oleh Allah, ada di antara mereka yang paling banyak ujiannya, dan mereka terpilih di antara para nabi yang terpilih menjadi nabi yang paling banyak ujiannya dan sukses dalam menjalankan misi kenabiannya disebut dengan nabi ulul azmi, ya. Jadi mereka itu sangat luar biasa ujiannya, dan mereka tidak pernah mengeluh dan terus berjuang agar agama Islam, agama Allah tegak di dunia ini meskipun ujiannya luar biasa. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad harus hijrah dari Mekah ke Madinah menghadapi kekejaman bangsa Quraisy, ya, ketika itu yang menolak ajaran agama Islam. Betapa luar biasa perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita hendaknya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa syaitan itu termasuk orang yang tidak berhasil? Ya, syaitan itu termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena syaitan itu adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Dia mengetahui bahwa Allah Maha Penyayang. Kita kan tahu bahwa syaitan itu kan orang yang paling alim. Bayangkan syaitan itu katanya dahulu diriwayatkan termasuk daripada profesornya, ya, gurunya, maha gurunya para malaikat. Artinya ilmunya kan luar biasa. Tetapi ketika ia tidak bisa menerima kemuliaan, keagungan dan kelebihan Nabi Adam alaihissalam, ada rasa takabur, ada rasa hiri dan ada rasa dengki sehingga ia tidak mau menerima kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Oleh karena itu akhirnya syaitan diturunkan dari surga, kemudian dia mendapatkan laknat dari Allah. Pernah disebutkan bahwa syaitan ini pernah ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rupanya syaitan ini sudah capek juga, ya, bergelar ar-rajim, ya, yang terkutuk. Akhirnya dia melapor kepada Allah, ya Allah, ulun ingin bertaubat. Tetapi lagi-lagi ternyata Allah ada satu syarat yang Allah ajukan kepada syaitan. Oke, aku terima taubatmu wahai iblis, ya, wahai iblis, dengan catatan satu, engkau datang ke kuburnya Nabi Adam dan engkau sujud kepada Nabi Adam. Sama seperti perintah
perintah yang aku berikan pada awal kali ketika aku perintahkan kepada para malaikat. Ternyata apa? Ternyata iblis lagi-lagi masih menyimpan sifat takabur. Jadi tidak bisa terlepas dari sifat itu. Lalu akhirnya apa? Akhirnya iblis membatalkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat pun nanti tetap gelarnya adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan sampai meniru perilaku iblis, ya. Karena apa salah satu perilaku iblis? Perilaku iblis itu contohnya adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ujian kita dalam menuntut ilmu agama, misalnya kita dalam hal ekonomi masih ada masalah, kemudian dalam pembelajaran kita ini termasuk orang yang bodoh atau lambat dapatlah, bahasa Banjarnya kan kada pendapatan dan sebagainya, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah sebagaimana yang telah diteladankan oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu beliau itu adalah ulama besar yang karyanya saat ini sangat dihargai ya, sangat masyhur ya. Karya-karya keilmuan beliau itu sampai sekarang. Beliau itu termasuk orang yang pembabal lah, bahasa Banjarnya. Tetapi ketika ia melihat suatu hari dia termenung ya, melihat hujan dan kemudian tetesan hujan itu jatuh ke sebiji batu dan dia melihat bahwa air hujan itu ternyata mampu menembus batu. Bayangkan, air hujan aja mampu menembus batu, ya kan? Jadi beliau dari situ mendapatkan hidayah sehingga beliau berkata, oh ternyata aku selama ini meskipun termasuk orang yang bebal, kalau terus menerus aku ini giat belajar, insya Allah aku akan dapat. Dan akhirnya dia kembali kepada gurunya dan kembali mempelajari ilmu agama dan akhirnya dia menjadi orang yang besar, bahkan termasuk orang-orang yang menjadi pemuka di bidang agama Islam. Bayangkan, artinya apa? Tergantung kita, ya, tergantung kita apakah kita ini masih malas atau tidak. Kenapa demikian? Karena sifat malas ini termasuk penghalang kesuksesan seorang. Ya, Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa yang mungkin kita pasti hafal ini doanya ini. Ya, di antara doa Rasulullah itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang lemah, dari sifat lemah. Sifat pengoler, ya, sifat lamah urat, ya, belajar itu malas, ya, bawaannya ngantuk dan sebagainya itu lemah. Nah, kemudian sifat kasal. Nah, jadi Rasulullah berlindung kepada Allah daripada sifat malas, ya, kasal, malas. Jadi malas ini penyakit yang bisa membuat umur kita itu pendek. Ya, pendek dalam artian apa? Umur kita itu qalilul barokah, sedikit berkahnya. Kenapa sedikit berkah? Karena kita kadang memanfaatkan umur dengan baik. Walaupun panjang umurnya, tapi umurnya tidak berkah. Ya, tidak berkah kenapa? Karena dia tidak mengisi umurnya itu dengan hal-hal yang diridhoi dan dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala menunggu kesungguhan kita. Sehingga Allah berfirman di ayat yang lain, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu mau merubah sifatnya, mau merubah akhlaknya, mau merubah kepribadiannya agar lebih baik, maka Allah akan menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah sanal khalikin. Sudah disampaikan tadi Ustadz bahwasanya kita jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalaupun ada musibah, pasti kita sanggup untuk melewatinya. Sanggup kira-kira?
Apalagi melihat saat sekarang ini kalau kita galau sedikit janganlah Ustaz ya. Apalagi santri-santri ini kan pengennya pintar tapi santrinya malas tuh. Kita jangan sampai malu dengan tadi disampaikan Ibnu Hajar bahwasanya melihat setetes air yang menetesi batu, batu akhirnya tetap berlubang karena setiap hari mengulang pelajaran. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, pasti dalam acara Hari yang Berkah Sejukkan Hati. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Hari yang Berkah Sejukkan Hati. Tema kita hari ini tentang stop mengeluh, jangan berhenti, terus belajar bersama dengan yang mulia Ustadz Husaini Sahlan dan juga Ustadz Haji Khairi Syafani. Oke, kita dengarkan dulu tausiah yang kedua dari Ustadz Husaini Sahlan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Amun pian hendak makan ketupat, nyamannya di waktu hangat. Amun pian hendak dapat rahmat, jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ibu ya? Anak-anak nih ya, santri sama santriwati yang luar biasa, cantik-cantik, sehat semua ya. Burung gelatik terbang tinggi. Terbangnya di kala panas. Ulun lihat di sini cantik-cantik. Mudahan jilbabnya sudah pada lunas. Lunas kalau sudah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama ulun banggakan, ulun muliakan akhina adinda Ustadz Haji Khairi Syafani. Yang sama-sama ulun banggakan host kita Ustadz Najmul. Anak-anakku, santri dan santriwati, ibu-ibu semua, asatidzah yang insya Allah luar biasa dan insya Allah sehat semua. Sebagaimana tadi disebutkan oleh adinda Ustadz Khairi Syafani bahwa tugas kenapa Allah menjadikan kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ai liya'rifuni kan gitu. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Ada jin ada manusia kan. Ada dua nih. Makanya kita perlu kita percaya tentang adanya jin kan. Tapi jangan percaya sama jin. Percaya adanya jin tapi jangan percaya sama jin. Kenapa? Karena kadang-kadang jin itu ya, jin itu kalau apa istilahnya kan memang ada ya. Itu kalau kita tanya atau ada dukun kita tanya mbahnya, itu biasanya 10 yang kita tanya cuma 3 yang benar, sisanya itu biasanya itu bisa jadi ingin merusak kita. Ya kan? Makanya kita percaya adanya jin. Kan di Quran juga ada surah jin kan. Kemudian di Makkah juga ada masjid jin. Ya, itu lebih kurang besarnya 200 meter persegi ya, bertingkat 2. Dekat perkampungan Al-Ma'la tuh. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan kita semua bisa jarak ke sana ya. Yang penting kita jangan lupa baca surah Ar-Rahman. Ya. Belum bisa juga berangkat Ustaz baca surat Al-Waqi'ah. Belum bisa juga berangkat Ustaz baca surat Tanah, surat Rumah, surat Galang, cincin, emas, kalung. Bila udah cukup bacaan bawa ke toko emas jual, insya Allah kita pasti berangkat. Kan gitu ya. Itu satu, tugas kita adalah untuk melayani, menyembah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika Allah di hadapan malaikatnya, ada iblis di sana juga, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lihat, fil ardi. Sesungguhnya aku jadikan ini ja'ilun fil ardi di bumi, bukan fis sama di langit. Artinya memang Allah sudah mendesain. Allah sudah merencanakan bahwa nanti di bumi ada kita, ada makhluk, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa tujuannya? Untuk memakmurkan bumi ini. Apa itu makmur? Mensejahterakan. Makanya tadi menarik umur.
Umur itu kan makmur, mensejahterakan, manfaat. Jadi umur itu sebenarnya manfaat. Ya. Berapa umurnya? Saya ingat dulu dialog antara Kiai Zainuddin dengan wartawan. Kiai Zainuddin cerita tuh dalam ceramah beliau, ada wartawan dialog dengan pengusaha. Pengusaha usianya 65. Punya aset banyak, punya perusahaan banyak, punya anak banyak, sukses semua. Ditanya oleh wartawan, "Wahai Bapak berapa usianya?" Kata si pengusaha itu cuma 7 tahun. "Bapak punya aset berapa? 15 juta. Bapak punya anak berapa? Cuma 1. Oh, kata pengusaha itu, "Bapak bohong. Kami tahu Bapak tuh usianya 65, kok bilang 7? Kami tahu Bapak itu punya aset di mana-mana, perusahaan di mana-mana, uang di mana-mana, miliaran, kok cuma 15 juta? Kami tahu Bapak punya anak banyak, sukses semua, kok cuma 1? Apa kata pengusaha itu? "Betul. Saya punya usia 65, betul. Tapi yang saya rasakan untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, datang ke majelis-majelis taklim, datang ke masjid-masjid itu cuma 7 tahun ini aja. Betul, aset saya di mana-mana, uang saya banyak miliaran, tapi yang saya manfaatkan bangun pesantren, bantu pondok, bantu sekolah, bantu masjid cuma 15 juta. Betul memang punya anak yang banyak, sukses semua. Tapi yang mendoakan saya, yang selalu berdoa, yang selalu mengirimkan amal-amalnya untuk saya cuma 1 yang selalu ingat saya." Maka ternyata di situ umur itu bukan persoalan angka. Ya, kita kan sering ngeluh tuh. Kenapa? Karena kita menjadikan umur itu sebagai satu beban pencapaian. Nanti umur sekian, nih sekolah, nanti nikah. Mau nikah enggak? Berapa maunya? 1, 2, 3, 4? Ya, ada anak maunya, "Saya cita-cita mau 4 Ustaz." Kenapa? Karena jadi kalau punya bini 4, 1 ada yang nyuci, ada yang apa lagi? Ada yang masak, ada yang ke pasar, apa lagi? Ada yang beres-beres rumah. Wah, itu kata si anak, kenapa dia pengen kayak raja, punya bini 4. Lalu kata mamanya, "Nak, kalau kau punya bini 4, nak, lalu kayak apa? Karena bilanya nikah goreng 2 siapa?" Ujian anak kan masih kecil dong, ulun main tetap goreng lawan pian. Alhamdulillah, jangan mama himung kan, berarti anak masih sayang sama mama. "Nah, kalau ikam goreng 2 mama, bini ikam 4 lawan siapa?" "Lawan abah, mai." Jangan kamu himung abahnya, alhamdulillah rezeki abahnya. Akhirnya apa? Panci tak kamu hak jadinya ya. Nah, jadi umur itu akhirnya nanti umur sekian punya ini, umur sekian. Karena ekspektasi kita tuh kan besar. Pengen punya rumah, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Itu jadi beban hidup. Maka umur itu bukan persoalan angka. Umur itu persoalan bukan persoalan lama, tapi persoalan bagaimana kemudian umur itu memberikan kesadaran kita. Ya, kenapa? Karena dia amanah. Dia titipan, dia milik Allah. Karena dia amanah semua, yang ada ini amanah. Maka setiap detik perjalanan kita apa? Ngapain? Pulang. Kita pasti pengen nanti akan pulang kepada Allah. Mau pulang? Pulang itu apa? Mati, meninggal. Makanya kalau orang sadar dari mana asalnya, apa yang mesti dia lakukan dan bagaimana nanti dia akan pulang, gak ada keluh kesah. Kalau dia sadar dari mana asalnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kita dari tanah akan kembali ke tanah, ya kan? Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan kami jadikan tanah itu menjadi air mani yang disimpan dalam satu tempat yang kokoh. Apa itu? Rahim ibu. Ibu tuh punya rahim hebat loh. Ini bisa nampung bayi 3, 4 kilo, 5 kilo, bahkan 10 kilo. Itu kuat rahim ibu. Summa khalaqana nutfata alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Lalu dari daging itu tumbuh tulang. Kepala, ya, tangan, kaki, lutut, hidung. Fa kasawna li idhama lahman. Lalu kami bungkus lagi dengan apa? Dengan lahman, daging lagi. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Maka terbentuk ini, cantik-cantik ini, ganteng-ganteng kan. Ganteng apa genteng? Ganteng-ganteng, luar biasa. Maka karena itu kemudian ketika kita bicara itu milik Allah, kita akan pulang. Senang gak pulang? Kalau mau pulang senang gak? Biasanya senang. Kenapa? Kayak sekolah juga kan, kita ingat tuh kalau waktu sekolah masih gak nih? Kalau ada guru
yang paling menakutkan, pengennya jangan masuk, jangan masuk. Ada nggak nih? Ini pengalaman nih. Bahkan kadang-kadang tiba-tiba pengennya nggak masuk. Lalu ada ustadz yang datang. Anak-anak, karena hari ini ada rapat Dewan Guru, silakan pulang. Wah senang tuh, ada yang naik ke atas meja, ada yang gendek-gendek, yes kan senang kan. Mestinya pulang itu senang. Tapi kenapa kita nggak senang pulang? Karena kita merasa ada dosa, ada kesalahan, ya. Ada beban di sana. Nah beban itulah yang mesti kita hilangkan. Salah satunya adalah kita itu kebanyakan mengeluh. Ya kan? Manusia sifatnya suka mengeluh. Awak lamak mengeluh, kelamakan. Awak kurus mengeluh. Tinggi salah, rendah salah. Padahal kalau kita bayangkan nikmatnya kita punya apa yang ada. Bini bungas takutan diambil orang. Bini kada tapi bungas, pada jelek kan kasihan. Kada tapi bungas, kada kadinya dibawa supan laki gitu juga. Umay, anu manyamat aja, nggak bisa laki. Nasib bisa laki. Kenapa? Sudah awak kos, siang latak, gigi ompong, hidup pulang. Ya Allah, nasib pada kalau ni jaga suku juga bisa laki. Itu banyak orang anak laki kada sing lakian. Datang ke ulun, gua tolong panggotekan ulun laki. Kada penting mungas, yang penting akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Tolong gue aja. Hakunlah julun nanu lawan kai ulun. Kada mau sekalinya. Kenapa kai aja? Nah yang kan cari akhlaknya bagus. Kita jangan pernah mengeluh. Makanya ada orang kalau enggak ngeluh hidup tuh rumah tangga tuh sampai kai nini. Luar biasa, pian. Kai itu namanya bat nini masih sayang. Sayang taruh sayang. Oh, mah behirin nang anom. Betakon dua kai aja pian sayang banget dua bini sampai nyambat nini sayang taruh. Udah kai kada napa bangcu aja. Kai ini kada ingatnya kan ini ikam rupanya kada ingat dong kan ini. Makannya pian di rumah makan tuh kai dua nini. Hakun mahadangi kai nini makan berdulu. Nang anom behiri. Nah anu ini kan awal kan mulai kayak, bagusnya aja dua laki bining itu makan bergantian, apa istilahnya tuh mahadangi dua bini, sekalinya apa bergantian gigi palsu sekalinya. Kenapa babang jangan aku ada gigi pakai ini lagi, gigi palsu nanti diganti. Nah apa artinya? Artinya hidup itu kita pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah amanah. Ingat umur itu kalau begitu dia amanah, dia milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Karena umur itu milik Allah, bukan milik kita, maka sejatinya tak ada yang hidup ketika dia yang hidup. Tak ada yang mati ketika dia yang mati. Kenapa? Karena itu yang menentukan Allah. Maka syarat kematian itu bukan tuha, bukan sakit. Wah masih anom bangga. Jangan bangga dengan umur. Umur itu bukan kita banggakan, tapi kita syukuri. Ya. Bukan kita bangga-banggakan yang tua cemas, usia kena mati lah, usia ini kena. Jangan kita takutkan itu. Kenapa? Karena sejatinya tadi tak ada yang hidup karena dia yang hidup, karena Allah yang menginginkan. Kan banyak yang muda-muda mati. Yang sakit belum tentu mati. Awak sidin aja nenggarang sidin aja dan elangi awak sidin aja dulak meelangi. Yang meelangi mati bedolo. Sidin kan mati-mati. Kan banyak yang bayi mati, anak muda mati. Kemarin di Gunung Kayangan, adik-adik kita mahasiswa UIN, ya 3 orang, 8 berangkat, sehat asalnya, mampu dia naik kendaraan pulang ditandu pakai mayit, pakai apa? Keranda mayit, keranda paling menakutkan tuh. Keranda paling angker tuh apa? Keranda mayit. Ada yang berani masuk? Enggak berani, karena terbukti sudah siapa yang masuk pasti mati kan gitu. Ada yang bisa mandi sorangan, nyisir rambut sorangan, pakai kancing baju sorangan, pulangnya dia dilepasin kancingnya, kemudian dimandiin dan dipakaikan kain kafan. Maka kalau begitu bukan syarat kematian tua dan sakit. Jadi nggak usah takut yang tua-tua. Yang muda-muda malah hati-hati tuh. Kenapa? Karena kalau yang muda mati tragis, tabrakan, oplosan, apalagi gantung di pohon lombok, tajun dari lantai 17. Kada danang tuh adalah pernah mendengar nih misalnya Nini Dijah tuh betajun dari lantai 17 karena ditinggal kai. Hah? Ada? Kan juga ada. Tapi kalau yang muda-muda kan banyak. Nah maka intinya apa? Satu, ketika kita berkata tentang hidup, satu yang perlu kita ingat bahwasanya wasta'inu bisabri
wassalah. Kalau ada masalah, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sholat. Pertama, sabar. Yang kedua, sholat sabar dulu. Kenapa? Karena nanti di surga itu dipanggil oleh malaikat siapa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian yang mana kalian sabar. Intinya kalau kita sabar, jangan banyak mengeluh, surga nungguin. Fasabrun jamil. Sabar itu kan indah. Apalagi? Tugas kita adalah apa tadi dia? Ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu menyangka bahwasanya mereka itu beriman pada belum diuji? Walaqad fatannal ladzi min qablihim, padahal kami udah uji bahkan sebelum kalian. Sebelum kita udah diuji. Ngapain Allah menguji? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaku, supaya Allah tahu siapa yang benar, siapa yang bujur-bujur meyakini, wala ya'lamannal kadibin, siapa yang hanya bohong, dusta, ngaku cinta, gombal. Jangan percaya lawan dibelak dihigane. Aku cinta padamu, gombalnya. Nang bujur tuh, nang digani datang doa abah ikam. Bah tau. Napa anak pian mencuntan hati ulun. Nah gitu. Wani ada? Wani berdatang ya nak. Jangan cuman ngomong aku cinta, I love you, dibungulinya ya. Jangan percaya, kecuali orang di muka di hadapan kita dengan baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salahillah, mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya sangat berkah sekali bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkan. Ingin sukses semua? Ingin jadi orang alim? Jangan lupa terus belajar. Apapun yang diinginkan tetap. Misalkan diberikan kasih PR, tetap kita harus ngerjakan. Disuruh hafal, jangan malas. Dan kadang-kadang juga mengeluh. Hentikan kita mengeluh di mana nih kadang-kadang setelah di story, kadang-kadang nih sering sekali. Apalagi yang banget itu kadang-kadang story dibikin, mama abahnya dihidan. Yalah kira-kira seperti itulah. Ngaran abah, mama lamak misalnya, ngaran kuiten kan dinamai baik-baik. Maka harus kita hormati orang tua, paling ada hal yang kecil itu. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini tetap di acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik, masih dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami masih berada di Pondok Pesantren Ubudiyah di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan keluarga besar Pondok Pesantren Ubudiyah. Sesi pertanyaan langsung, siapa yang ingin bertanya? Waduh, oke satu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Wildan Palipi dari kelas 10A1. Izin bertanya Ustadz, dalam hal belajar, apakah yang mendapat pahala hanya jika saya belajar agama, lalu bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang lain? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Wildan. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Haikal dari kelas 10E3. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang mengeluh? Apakah ini bisa berdampak bagi jiwa dan hubungan saya dengan orang terdekat? Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan menarik, Ustadz. Mungkin dijawab dulu yang pertama. Ustadz Heri silahkan dari Wildan tadi pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Apakah kita mendapatkan pahala dengan belajar ilmu selain ilmu agama ya? Kalau ilmu agama kan sudah pasti ya kan. Apakah ilmu selain ilmu agama itu mendapatkan pahala? Ya. Jadi sebenarnya ilmu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam banyak ilmu dan banyak hal ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam semua asma ya.
Dan ahli tafsir menyebutkan bahwa semua asma ini termasuk diantaranya adalah alat-alat rumah tangga ya. Ada panci, ada rinjing, ada semuanya, bahkan semua alat-alat, bahkan nama binatang dan semuanya ya yang ada di alam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Bayangkan ya, Nabi Adam disiapkan untuk menjadi khalifah fil ardi, berarti Nabi Adam harus menguasai ilmu pengetahuan baik agama maupun ilmu umum. Kenapa? Karena dia akan menjadi khalifah. Oleh karena itu, kalau kita belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, pada hakikatnya semuanya mendapatkan pahala dengan catatan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita membaca, belajar dan semuanya harus dengan menyebut nama Allah. Ya, kenapa? Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebaikan di dunia, maka wajib atasnya ilmu tentang dunia. Wa man aradal akhirah, barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya menuntut ilmu agama. Sedangkan dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Artinya dunia ini adalah ladang bercocok tanam untuk kita supaya kita nanti dapat memetik kebahagiaan di akhirat. Kalau kada berduit, kaulah kita bayar zakat. Kalau kawa ya. Nah, kalau hidup kita ini miskin, bagaimana kita bisa menafkahi keluarga? Nah, jadi kita harus berjuang dengan ilmu yang ada pada diri kita, tentu ya, seperti ilmu pengusaha, ilmu matematika sangat diperlukan untuk berdagang dan sebagainya. Bahkan nanti ya ilmu kesehatan pun sangat diperlukan. Kalau kita ini tidak sehat, ya bagaimana kita bisa beribadah? Jadi menjadi seorang dokter itu berpahala ya. Walaupun ilmunya adalah ilmu umum. Kenapa? Karena kalau nanti kiainya sakit, siapa yang ngobatin? Ya kan, kalau guru sakit, santri sakit, siapa nanti yang mengobatin? Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua dari Haikal, Ustaz. Mungkin Ustadz Husaini bisa jelaskan tadi bahwasanya ciri-ciri orang yang mengeluh dan apakah berdampak bagi jiwanya bisa galau nih, kira-kira pengalaman pribadi nih Ustaz, kira-kira Ustaz ya. Ini bagaimana jawabannya Ustaz? Silakan Ustaz Husaini Salam. Baik, luar biasa ya, Masya Allah. Ciri orang mengeluh, satu biasanya pasti mengeluh berkisah. Si anu galau biasanya, berkisah tuh bang. Si anu, mai susahnya, mai Ustadz ini ngalih bandar mai, itu ngeluh. Satu biasanya dia hal-hal yang masalah itu aja dikisahkan, kada ada lain awal itu aja dikisahkan. Itu kalau di sekolah. Kalau kadang dua kawan juga mengeluh juga berkisah, aku aja lawan si Aluh nang itu, nah, kada dihakaninya ngeluh juga itu. Ya kan, padahal boleh jadi orang ngeluh itu bukan, orang itu kadang melakukannya bukan apa-apa, ya karena ada lain hal. Yang kedua, biasanya orang yang suka mengeluh itu biasanya negatif. Itu pikirannya itu negatif, suudzon aja. Itu persis biasanya kalau di mana ya, di cerita itu Nabi Musa dan Firaun. Firaun itu selalu suudzon sama Musa. Ini kalau ada masalah nih Firaun, ini Musa nih. Selalu Musa salahkan. Artinya apa? Dia suka mencari kambing hitam. Kambing hitam ada nggak di sini? Jadi sukanya kambing hitam, nyalahin. Makanya orang yang suka menyalahkan orang itu bukan orang yang gentle. Mestinya ini salah kita. Oh ini hebat. Ya jadi kalau kita laki-laki jangan pernah cari salah orang lain. Tapi salah itu adalah kita. Nah biasanya sudah ini dia selalu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Nah kemudian dia tidak fokus. Dia tidak fokus pada solusi masalah. Yang dia hanya ingin sampaikan adalah keluhan. Maka apa yang terjadi? Dia akan mempengaruhi jiwa. Ini yang kemudian jadi suudzon, negative thinking. Negative thinking itu pengaruh jiwa.
Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita biasanya ngeluh sama si A, kita ngeluh sama ustadz kita ngeluh sama si ini. Itu mempengaruhi hubungan baik kita dengan dia. Akhirnya apa? Kita nggak baik dengan dia, kita jadi prasangka negatif dengan dia, kita jadi musuhan dengan dia. Maka itu saya selalu bilang begini, lebih baik sangka baik walaupun salah daripada sangka buruk walaupun bujur. Sangka baik biar salah kenapa? Daripada sangka buruk walaupun bujur. Kenapa? Perasaan kita akan terganggu ya. Ini dikit-dikit ya kalau ibu-ibu itu sambil bertatapas bedadai apa tapasan lawan tetangga dihiga muha kayak dikacak bidawang 10 merangut. Kenapa? Karena ada prasangka tidak baik tadi. Maka itu mempengaruhi jiwa pasti ya. Dan itu lebih ujung-ujungnya Pak, dia kehilangan rasa bersyukur. Maka itulah insyakartum la azidannakum, orang bersyukur akan bertambah nikmat. Tapi wala in kafartum dia kufur, maka inna adabi la syadid. Apa yang terjadi? Jiwa kita akan tersiksa dengan keluh kesah kita. Tidak ada sejarahnya orang keluh kesah itu nyaman. Wajahnya itu gersang. Tapi kalau orang yang tidak ada keluh kesah, bersyukur selalu kepada Allah, itu nikmat datang. Ya, wajahnya enak dipandang, nyaman dilihat. Nih kayak ini kan wajah-wajahnya kan. Wajah-wajah surga ini kan. Oh ini ganteng-ganteng nih. Ya betul enggak? Wah di belakang sana tuh lebih gagah lagi kan. Ini juga ibu-ibunya juga masih muda-muda kan. Berapa Bu usia Bu? 15 tahun ya. Wah ini cantik-cantik. Kenapa? Karena tadi tidak ada selalu bersyukur kepada Allah dia. Baik barangkali itu ya. Terima kasih. Baik, Ustadz terima kasih. Umur 15 tapi tambah 50 saatnya kira-kira tadi seperti itu. Mudah-mudahan Ibu dan seluruh hadiran jangan tapi banyak mengeluh. Walaupun hati ini kayak kuracak bidawang kamu tadi. Nah itu jangan sampai ditapakan sabar bula sabar. Tapi muhamasam gitu nah air mata berlinang, jangan seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Waduh, oke dari perempuan juga silahkan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama Ulun Mamluatur Rahmah, kelas 11, jurusan Agama 1. Dalam Islam adakah metode khusus perihal belajar? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Rahmah dari pertanyaannya. Dalam Islam apakah ada metode khusus dalam perihal belajarnya? Siapa yang lagi ingin bertanya silahkan. Oke, kamu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hilya dari kelas 10E3. Saya ingin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya. Apa yang harus saya lakukan dengan hal-hal yang saya pelajari dan amalkan dalam aktivitas sehari-hari? Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya Ustadz ya. Saya cek semangat dulu nih kira-kira hari yang berkah. Tujukan mati. Oke langsung kita dengarkan dulu jawaban dari pertanyaan dari Rahmah tadi. Apakah di dalam Islam ada metode khusus perihal dalam belajar? Silakan Ustadz Hedi. Baik ya, dalam Islam banyak metode kita memperoleh ilmu, tetapi yang paling utama sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah banyak membaca dan yang kedua banyak menulis. Nah, kenapa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di ayat yang pertama turun ya kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, alladzi 'allama bil qalam yang mengajari manusia ya bil qalam dengan perantara pena. Jadi ada dua metode utama di dalam Islam untuk kita memperoleh ilmu. Pertama banyak membaca. Baca kehidupan kita dibaca ya, ajaran agama dibaca, ilmu agama dibaca, ilmu dunia pun dibaca. Jadi semuanya harus kita baca, bahkan diri kita pun harus kita baca. Apa yang bisa dapat kita ambil manfaat, apa yang harus dapat kita ambil ilmunya, maka
semua hal yang ada di dunia ini menjadi sumber ilmu. Yang penting bagi kita adalah membaca karena Allah. Kemudian metode yang kedua banyak menulis ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian imam ya, qaidul ilma bil kitab, peliharalah ilmu itu dengan menulis. Kenapa ulama-ulama terdahulu berhasil sukses-sukses? Karena mereka menulis, mereka mencatat ilmu-ilmu yang mungkin nanti bisa terlupakan oleh mereka. Jadi ilmu itu harus dicatat. Kalau kita belajar harus didobit, kitab harus didobit. Kalau ada kata-kata atau ilmu-ilmu yang luar biasa maka kita tulis. Supaya kita mendapatkan ilmu itu jangan sampai hilang. Jangan nanti yang dicatat itu kisah asmara. Nah ini jangan Ustadz ya. Catatan harian, punya buku harian tapi ternyata yang dicatat kisahnya ya. Kisah cintanya bukan ilmunya. Jadi kalau bisa dalam belajar kita tetap harus kita kita jaga ilmu kita itu dengan dicatat. Dan apa yang paling yang harus kita perhatikan, maksud bil qalam itu di situ ada isyarah bahwa menuntut ilmu itu ada bantuan guru dan ada muridnya, ya kan? Menulis, kalau kita menulis apa yang ditulis kalau tidak ada yang mengarahkan kita. Nah, ketika Tuhan menyebutkan dia mengajari manusia dengan perantaraan kolam, berarti di situ ada unsur guru dan ada unsur murid. Tidak mungkin terjadi tulis menulis kalau tidak ada unsur guru dan tidak ada unsur murid. Jadi belajar sebagaimana tema awal kita sebelumnya juga harus melalui guru yang betul-betul mumpuni. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan dalam belajar kita bisa mendabit, tadi bagus nih, apalagi di Kalimantan Selatan kita ketahui bersama, banyak ulama-ulama besar menulis kitabnya, dan tolong kitabnya kita dabit nih, jangan gundul kitabnya, gundul juga debitannya. Kira-kira jangan sampai taguring lah, ini manfaat bagi kita berataan. Pertanyaan kedua dari Nurul, mohon nasihat kita juga bersama, yaitu sudah kita pelajari ilmunya dan kita amalkan. Bagaimana Sat dalam aktivitas sehari-hari kita semua Sat? Silakan Sat. Baik, luar biasa ya. Dapat ilmu, gimana diamalkan? Ya intinya sederhana saja sebetulnya. Ketika kita mendapatkan ilmu, amalkan, laksanakan. Kata Ustadz tadi misalnya jangan ngeluh. Tebarkan salam, ketemu siapapun salam. Ketemu kawan salam, assalamualaikum. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada mengamalkan. Tapi jangan seperkataan disalami kan. Tunggul salam juga, senyum juga. Nanti dibawa ke sambang lihum. Ya kan? Jadi semua apapun tebarkan salam. Yang kita juga tahu ilmunya bahwa salam itu sunnah, jawabnya wajib. Kan kadang-kadang nih aneh nih, assalamualaikum, jawabnya kan enggak, waalaikumsalam, padahal itu wajib, ya kan. Apalagi kalau yang datang tuh bawa bakul, assalamualaikum, dokter, assalamualaikum, lalu lah orangnya ke deda aja. Padahal ada kan hadisnya kan, ada enggak hadisnya kalau ada yang mengucapkan salam jawab lalu aja, kan enggak ada. Khamsun tajibun lil muslim ila akhih kan, 5 kewajiban muslim kepada saudaranya apa? Radus salam, jawab salam, wajib itu. Kalau ada mengucapkan salam, jawab, itu wajib. Apalagi banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini. Misalnya tadi jangan berkeluh kesah, banyakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita itu hidup itu satu aja, alhamdulillah. Karena afdalu doa alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebaik-baik doa itu apa? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nikmatnya banyak. Kawa melihat alhamdulillah, kawa mendengar alhamdulillah, kawa berjalan alhamdulillah. Pokoknya jangan banyak berkeluh kesah aja. Tupang jangan, aku ini jangan, lihat yang di bawah. Untung juga kita kawa makan, orang pang kada sing makanan, apalagi di Palestina kan. Untung juga kita kawa mengaji, orang pang kada kawa mengaji. Untung juga kita istilahnya kawa hidup, ada yang mati malahan. Jadi selalu kita bersyukur kepada Allah, maka lain syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah. Tapi siapa yang kufur dia akan mendapat adab yang pedih. Intinya adalah
Tapi yang kedua, jangan sombong. Kita berilmu jangan sombong. Hormati terus kiai kita, muliakan beliau. Bagaimanapun beliaulah adalah merupakan jalan kita untuk mendapatkan ilmu. Intinya bahwa siapapun kiai kita, guru kita, muliakan. Jangan pernah sombongkan ilmu kita ya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar pangkat dan jabatan kita, tetap yang kita muliakan adalah orang tua dan guru kita ya. Saya kira itu buah durian, buah kuini. Cakep. Ambil jambu dengan galah. Cakep. Demikian jawaban kami. Semoga pian jikalau ada salah, memaafkan jikalau ada salah. Buah tiwadak, buah semangka. Cakep. Itulah nama-nama buah. Baik. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan dulu terima kasih kepada Ustadz Haji Khairi Sam'ani dan juga Ustadz Heri Sahlan. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua, maupun asatidzah di belakang juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Ikhlas dalam mengajarnya dan juga selalu dalam liputan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang bisa kita ambil bahwasanya man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmih wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmih wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmih. Ingin dunia harus belajar, ingin akhirat juga harus belajar. Jangan banyak main HP setelah kira-kira story-storynya juga. Apalagi dalam usia belajar ini. Ibu-ibu, kita doakan juga ibu-ibu yang hadir hari ini istiqomah ngajinya bulah. Apalagi di tempat ini ada majelis ta'lim, semoga istiqomah belajarnya dan gurunya juga diistiqomahkan dalam mengajarnya. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir acara kita dalam acara Hari yang Berkah. Inilah akhir acara kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih. Pada hari ini kami hamba-Mu ya Allah memohon inayah dan ampunan-Mu. Limpahkanlah kepada kami kelapangan, limpahkan kepada kami kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan godaan-godaan duniawi. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan hati dan fikiran di hari yang berkah ini. Jauhkanlah kami dari rasa cemas, keluh kesah dan kekhawatiran. Semoga hari yang berkah ini membawa kebaikan bagi kami semua yang hadir. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa ta'ti bi'ata'ik. Allahumma rabbi ja'alna muqimin as-salah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah